Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, pada kesempatan hari ini, sahabatku, hari Jumat sesudah Rabu Abu, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama, sahabatku. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 15. Mari sahabatku, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, kita tahu masa Prapaskah adalah masa pertobatan, sahabatku. Salah satu sarana untuk pertobatan ialah berpuasa atau berpantang. Sahabatku, puasa atau pantang yang dimaksud bukanlah sekedar sebagai pelaksanaan hukum, melainkan berbalik dari perbuatan-perbuatan jahat kita. Misalnya menindas orang-orang kecil, tidak mau peduli pada orang lain, dan hanya mengurusi diri sendiri, semena-mena kepada sesama, berpantah dan berkelahi, sahabatku. Sungguh, puasa yang dilakukan demi hukum dan bukan menjadi sarana pertobatan tidak berkenan pada Allah sendiri, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kelam Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, jika kita berpuasa demikian, doa-doa kita tidak akan didengarkan Allah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, hendaknya puasa kita tidak hanya terarah pada kepuasan rohani diri sendiri loh, sahabatku, tetapi menjadi sarana pertobatan yang sangat konkret dan menghasilkan buah nyata, sahabatku, yaitu menghentikan segala perbuatan jahat dan terwujud dalam tindakan-tindakan kasih untuk sesama, sahabatku. Misalnya nih, membuka belenggu kelaliman, membagikan roti, memberikan tumpangan kepada mereka yang terlantar, dan lain-lain, sahabatku. Hidup kita harus semakin menjadi berkat loh, sahabatku, pada masa-masa pertobatan ini. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat, sehingga kita menjadi lebih dekat dengan Yesus Kristus Tuhan kita, sahabatku, Sang Mempelai. Sahabatku, hati yang remuk redam akan membuat terang kita merekah seperti fajar, dan penyakit-penyakit kita disembuhkan, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, hidup kita tentunya harus semakin menjadi berkat pada kesempatan-kesempatan masa pertobatan ini, sahabatku. Pada kesempatan-kesempatan ini, sahabatku, kita gunakan waktu ini, masa pertobatan ini,
dengan berpuasa dan berpantang, berdoa dan bersedekah sahabatku. Hidup kita harus semakin menjadi berkat sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pertanyaannya sahabatku, siapkah sahabatku untuk menjalankan hidup kita semakin menjadi berkat? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelo Muda, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, arahkanlah puasa pantang kami agar menjadi sarana pertobatan dan berguna secara konkret untuk sesama, serta mendekatkan kami pada Kristus, Sang Mempelai Tuhan kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelo Muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sahabatku, mari hidup kita semakin menjadi berkat pada masa pertobatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang temukan jalan Tuhan, sahabatku. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh perlindungan, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.